Bu Pandita, para sahabat Dhamma semua yang hadir pada malam hari ini, menjadi satu rutinitas dalam aktivitas bajik sebagaimana malam hari ini dilakukan, yakni Sanggadhana Katina. Sanggadhana Katina ini jika dilakukan pada hal yang memang tepat dalam berbagai syarat, maka ini merupakan seremoni yang bukan dalam bentuk peringatan seperti halnya hari-hari besar agama Buddha yang lain, tetapi perayaan. Karena Sanggadhana pada saat Katina ini bukan memperingati tetapi merayakan sukacita akan selesainya para biku melakukan wasa, retreat di masa wasa, dan ini masih dilakukan. Ini masih dilakukan hingga pada saat ini. Maka ini bukan sebagai bentuk peringatan, tapi perayaan dengan sukacita. Di tempat-tempat di mana para biku berwasa melakukan retreat selama 3 bulan, tentu menjadi Sanggadhana Katina yang memang semestinya dilakukan, namun tidak mengurangi nilai bajik meskipun di sini tidak ada sangga yang melakukan retreat wasa, tapi ikut serta bersukacita dengan melakukan Sanggadhana di waktu Katina, ya, di waktu Katina. Maka tentu dalam bentuk seremoni yang berbeda. Ada hal penting yang ingin saya bagikan kepada Anda semua berkaitan dengan aktivitas bajik pada saat Sanggadhana, yakni mengenai dorongan dalam diri yang harus dibangkitkan dalam melakukan praktek dharma. Namun sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan sekilas tentang adanya perayaan Katina. Perayaan Katina tadi saya katakan bahwa ini bukan bentuk peringatan, tetapi perayaan sukacita selesainya sangga melakukan retreat pada saat masa-masa. Jadi di zaman Buddha, awal kali adanya bentuk sukacita perayaan Katina itu dari peristiwa ketika para biku dan juga Buddha selesai melakukan retreat pada masa wasa. Buddha ketika itu melakukan retreat di Sawadhi, dan sekelompok biku tinggal di Pawang untuk melakukan wasa di sana. Selesai dari retreat ini, mereka mendengar bahwa
Buddha sedang berada dan berdiam tinggal di Sawathi. Maka kesempatan baik untuk mereka di akhir retreat itu memberikan penghormatan. Bergegaslah sekelompok biku ini mendatangi Buddha ke Sawathi. Mereka datang tidak seperti saya tadi, dari Bali ke sini naik mobil. Hujan-hujan di dalam mobil, nyaman dan aman gitu. Tidak begitu dengan beliau-beliau masa itu. Mereka berjalan kaki gitu. Dan tidak semudah seperti kami datang ke sini. Selain naik mobil, kami juga menggunakan sandal gitu. Jadi perjalanan menjadi cukup nyaman di era sekarang gitu. Pada masa itu tidak demikian. Mereka tidak menggunakan kendaraan apapun. Mereka berjalan kaki dan tanpa alas kaki. Mereka berjalan berhari-hari dan pada saat itu hujan belum reda, sehingga di pertengahan jalan mereka kehujanan. Tubuh mereka basah kuyup. Bukan hanya basah kuyup, mereka berjalan tidak seperti kita saat ini. Berjalan meskipun di jalan yang kecil pun sekarang sudah aspal gitu ya, jalannya tidak berlumpur gitu. Sangat mudah sekali. Pada masa itu tidak demikian. Jalan-jalan tidak beraspal. Jadi ketika hujan dengan banyak orang yang melintasi jalan itu, jalan jadi becek dan berlumpur. Ini membuat mereka kotor kakinya. Tidak hanya kaki, dengan hujan yang begitu deras mereka tetap berjalan. Tubuh mereka pun kotor, jubah mereka pun kotor. Sampai kemudian di Sawathi, para biku ini untuk memberi penghormatan pada Buddha, mereka dalam kondisi tubuh yang basah, jubah yang basah gitu, kotor. Nah, disinilah muncul welas asih dari umat yang ada di sana. Muncul welas asih melihat para biku yang basah kuyup jubahnya karena kehujanan ini. Ia mohon izin kepada Buddha untuk berderma jubah. Karena pada saat itu yang dibutuhkan jubah untuk mengganti jubah yang basah, yang kotor ini, agar mereka tidak sakit tentunya. Tubuh mereka nyaman kembali tentunya. Kalau ketika itu mungkin bikunya flu gitu ya, yang dikasih obat mungkin gitu. Yang dikasih obat. Kalau ketika itu bikunya datang pada saat waktunya makan gitu, waktunya makan, maka yang didengarkan pasti makanan. Maka saat kantina bukan persembahan jubah, tapi persembahan makanan. Memungkinkan, sangat memungkinkan sekali, bukan tidak gitu. Karena saat itu jubah yang dibutuhkan, maka sampai sekarang tradisi yang dilakukan adalah sukacita itu dilakukan dengan mempersembahkan jubah. Kalau pada saat itu pas jam makan mereka belum makan, saya yakin kantina bukan persembahan jubah, tapi makanan. Sebagaimana halnya ini ya, tradisi tutup wasa, tradisi akhir wasa, ya ini pada seremoni pawarana, ya pawarana mengakhiri wasa para biku, ya yang dilakukan pada saat zaman Buddha oleh yang Arya Moggallana menjadi kesempatan berderma kepada sangga untuk dilimpahkan menolong mamanya yang lahir di alam petak. Dan ini kemudian hal ini dilakukan secara konteks di Buddhist China. Ya, di Buddhist China ini dilakukan. Jadi kalau selesai wasa mereka dananya dana makanan. Karena mengambil momen hari Pawarana itu sebagai bentuk derma dengan kebajikan besar dan sangat baik untuk melakukan pelimpahan jasa. Maka kalau Anda perhatikan tradisi yang ada sampai di Indonesia pun dengan Buddhis Tiongkok ini ya, mereka ada yang namanya upacara ulambana gitu kan. Padahal itu adalah sanggadana pada saat hari Pawarana.
pada saat tadi Pawarana sama kan kurang lebih ya cerita dari ini kan gitu. Cuma pada saat yang Arya Moggallana ketika itu yang dibutuhkan makanan untuk melakukan pelimpahan jasa kepada orang tuanya yang menderita kelaparan karena lahir di alam peta. Nah, dalam tradisi yang di Palitek ini mengambil dari cerita ini maka juga. Sehingga kalau kita lihat perkembangan Dharma pada saat Sanggadana di Katina ini juga dilakukan secara konteks. Gitu. Jubah yang dibutuhkan kan sebenarnya kalau pada saat Sanggadana Katina itu hanya satu sebenarnya, tidak banyak. Satu jubah Katina itu hanya satu, gitu. Hanya satu, tidak banyak. Nah, namun dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Kebutuhan untuk menyokong biku ini ada dalam bentuk sokongan untuk biaya pendidikan. Obat-obatan nggak lagi obat-obatan dalam bentuk obat-obatan. Kalau antangin dan yang lainnya masih dibutuhkan, nggak nunggu batinnya sakit. Kalau panadol, nunggu batinnya sakit dulu. Nah kalau tidak, expired, mubazir. Maka bentuk-bentuknya ini sudah tidak lagi dalam bentuk-bentuk demikian. Bentuk sokongan untuk kesehatan sangga, begitu loh. Perawatan wihara, sudah ada wihara kok gitu. Nah kalau di sini masih ada bangun ya sangat bagus. Anda berderma apa yang dibutuhkan untuk pembangunan di sini, gitu loh. Itu tepat. Di sini butuh semen berapa untuk bangun, ini kan belum selesai toh. Nah, Anda pada saat Katina ini berdermalah semen, gitu loh. Nah kalau semen nanti nunggu lama sekali belum dipakai, belum ada bangun gimana? Ada caranya. Di Winaya itu ada yang namanya Pawarana kalau berderma. Menawarkan dulu gitu loh. Nah, nanti sangganya di sini ada Bante Dharma Maitri ya. Bante saya mau dana kebutuhan semen untuk wihara yang di sini Bante. Nanti colong kasih tahu panitia kalau butuh semen hubungi saya. Gitu. Nah kalau nanti tempat tinggal dana wihara lagi, wihara sudah ada loh. Dan untuk perawatan wihara, gitu loh. Perawatan wihara, bentuknya perawatan wihara, sabun untuk ngepel. Nah kalau semua mau dana wihara itu lah ya repot pada saat Katina. Tidak, ketika sudah ada wihara adalah bentuknya perawatan wihara secara konteks. Apalagi listrik, hanya di sini butuh listrik sebulan berapa kamu? Air, gitu loh. Saya mau Sanggadana ini, nanti saya Sanggadana untuk bayar listrik 3 bulan, untuk bayar air 3 bulan nanti. Nah, serahkan ke pengurus. Atau untuk 1 tahun nanti per 3 bulan kalau pengurusnya mau bayar listrik dan air tolong hubungi saya. Kalau sekarang Pawarananya dibentuk dalam belangko tulisan biasanya kan. Maka di beberapa wihara jubah tidak langsung betul-betul jubah. Jubah kadang hanya 1 atau 3, yang lain dalam bentuk tulisan. Gitu loh. Supaya kebutuhan untuk jubah ini bisa juga tidak harus jubah ketika itu. Bisa untuk yang lain juga. Demikian dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain sudah dalam bentuk-bentuk Pawarana begitu. Gitu loh. Tapi ini kan simbol, bukan simbol. Niatkan itu tulis. Ini Sanggadana untuk perawatan wihara, bayar listrik, bayar air, gitu untuk beli sabun lantai 10. Boleh saja untuk Sanggadana makan. Nah nanti tinggal kalau sanggapah di sini, yaitu dibelikan untuk kebutuhan sangga makanan di sini. Gitu. Lebih konteks, gitu loh. Karena zaman itu juga konteks. Jubah yang dibutuhkan maka jubah yang diberikan. Nah, jadi pemahaman seperti ini penting sekali, sangat penting sekali. Maka tidak harus jubah semua lah. Kalau mau marem gimana? Ya udah jubah tidak apa-apa. Tapi jubahnya itu beberapa bisa rame-rame. Bisa begitu juga. Karena kalau semua jubah kita repot juga sebenarnya.
batinnya dikit. Ya, di tempat saya itu sudah saya kurangi. Dulu tuh kalau jubah keluar itu bisa 30-50 jubah keluar. Gitu loh. Aduh, numpuk semua. Belum lagi yang bawa sendiri-sendiri. Itu yang panitia sediakan. Yang bawa sendiri-sendiri belum. Nah, akhirnya sekarang sudah mulai dikurangi, dikasih ganti untuk pewarna gitu, belako ya biar bagus, dikasih akrilik gitu loh, gambar jubah, dana untuk jubah. Nah nanti dananya itu yang diserahkan sangga nanti diberikan untuk biara untuk kebutuhan yang lain. Kalau pas butuh jubah memang ada kebutuhan ya kita belikan, kalau enggak itu satu kebutuhan yang lain gitu. Ini hal yang harus dipahami dalam bentuk-bentuk aktivitas dharma supaya lebih konteks gitu loh, lebih konteks. Ada hal yang penting dalam praktek dharma baik pada saat sagadana di masa katina seperti ini ataupun di luar masa katina. Hal yang paling penting Anda harus pahami adalah bagaimana agar aktivitas bajik dharma ini memiliki nilai kebajikan yang besar. Itu kan yang sangat penting. Sehingga buah-buah yang didapatkan ini betul-betul mampu dirasakan ya dalam kehidupan sekarang kan gitu. Bahkan menopang sampai kehidupan yang akan datang. Ada dua hal yang harus Anda bangkitkan sebagai nilai-nilai batin Anda, kualitas batin. Kita melakukan dharma baik pada saat sanggadana, pada masa katina ataupun melakukan dana-dana apapun dimanapun. Yang pertama adalah Anda harus membangkitkan welas asih. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ketika Anda mampu membangkitkan welas asih, Anda akan melihat kebutuhan yang penting dan mendesak di sana. Welas asih ini pertama, ketika Anda akan memberikan dharma, Anda membangkitkan welas asih. Ya, kalau pada saat ini sanggadana sanggadana, Anda munculkan dorongan welas asih berupa pengetahuan bahwa sangga membutuhkan dukungan dalam hal berbagai kebutuhan dalam praktek dalam hidup untuk mempraktekkan dharma. Ini pengetahuan yang dipahami untuk menentukan welas asih gitu. Agar sangga tidak kesulitan mengalami kesusahan, maka saya akan sokong, dukung. Demikian ketika Anda mau berdharma tempat tinggal di sini, nggak pun di sanggadana pada saat katina ini misalnya, munculkan hal ini, ya wihara ini digunakan untuk puja bakti sebagai rumah untuk melatih batin, sebagai rumah untuk mengistirahatkan batin. Perlu sarana, perlu pendukung. Panitia bekerja keras, pengurus berupaya keras dalam hal ini. Tentu tidak mudah. Nah, Anda memunculkan hal ini, welas asih ini, agar mereka tidak begitu susah, sulit. Saya akan sisihkan 1 bulan berapapun untuk mendukung pembangunan di sini atau untuk perawatan, biar pengurus tidak kesulitan dan aktivitas dharma tetap berjalan. Maka saya akan meringankan penderitaan mereka agar dharma tetap terus diputar di tempat ini untuk bayar listrik, air, tadi dan yang lain. Ini munculkan pengetahuan ini bahwa ada kebutuhan di sana, ada yang perlu kita bantu dan ringankan penderitaan orang-orang yang di sana. Dan kita melihat ini memang dibutuhkan. Ini hal yang kedua, bahwa dia di sini memang dibutuhkan hal itu. Sangga memang membutuhkan hal ini, atau di wihara sini memang membutuhkan itu.
untuk bayar listrik, perawatan wihara, untuk meneruskan pembangunan, dibutuhkan itu. Maka muncul welas asih, dorongan untuk meringankan beban penderitaan, beban kesulitan, gitu loh. Muncul dorongan. Ini dasar dalam praktek dharma. Dasar dalam praktek dharma. Nah, yang dua hal yang sangat penting adalah memunculkan welas asih dalam diri kita untuk kita, bahwa saya ini membutuhkan kesejahteraan agar hidup saya ini dalam kemudahan, tidak dalam kesusahan. Dasar kesejahteraan ini didapatkan dari kebajikan. Kebajikan ini didapatkan dari mana? Praktek dharma. Praktek dharma. Maka saya akan berdharma ini karena saya memiliki welas asih terhadap diri saya, agar saya tidak mengalami penderitaan dan kesusahan. Dalam apa? Kesejahteraan. Kesejahteraan ini tidak hanya karena uang, ya, bukan. Tapi ketika Anda butuh pekerjaan, ada pekerjaan. Ketika Anda dalam kesulitan, ada solusi. Tubuh sehat, saat ini bisa duduk di sini dengan berpakaian rapi seperti ini. Ini kesejahteraan. Kesejahteraan. Pada saat Anda lapar mau makan, ada makanan. Ini kesejahteraan. Pada saat Anda haus, Anda butuh minuman, ada minuman yang siap diminum. Ini kesejahteraan. Kesejahteraan, gitu loh. Pada saat Anda butuh pertolongan dari tetangga dan sebagainya, tetangga membantu Anda. Ini kesejahteraan. Ini kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu hal-hal yang melingkupi kebutuhan-kebutuhan duniawi, mencukupi kebutuhan-kebutuhan duniawi. Ini kesejahteraan. Pada saat Anda lelah, gitu ya, tubuh Anda lelah, lalu Anda istirahat, begitu, duduk, tubuhnya rileks, ya, suasananya tenang. Nah, itu kesejahteraan itu. Itu kesejahteraan. Di rumah berisik anak-anak atau tetangga, tak wihara jalan duduk. Anda bisa duduk di wihara dengan suasana yang tenang, mengistirahatkan tubuh, rileks di sini. Itu kesejahteraan. Kesejahteraan. Anda bisa duduk di sini, bisa melakukan puja bakti dengan keadaan tubuh yang sehat, batin yang memang niat di sini untuk berada di sini dalam aktivitas bajik ini. Ini kesejahteraan, gitu lah. Ini kesejahteraan. Jadi luas sekali, luas sekali. Dan ini didapatkan dari mana? Ketika kita memiliki kebajikan. Kebajikan dari mana? Perbuatan baik. Di antaranya adalah praktek berdharma. Praktek berdharma. Ini penting dimunculkan di dalam batin, dalam aktivitas kebaikan, agar punya kebajikan yang besar. Welas asih ini harus dimunculkan dan dilatih terus-menerus, gitu. Sehingga di dalam praktik dharma yang dilakukan bukan dorongan dari luar. Ya, ini pas katina ya saya tak berdharma. Ini dorongan dari luar loh. Ini kehendaknya tidak kuat. Ya, ini pas katina ada sangga ya tak ikut dharma lah gitu. Ini dorongan dari luar gitu. Dari luar. Ya, kan saya pengurus, saya tak ikut dharma. Ini dorongan dari luar itu gitu loh. Nah, ya tadi karena disuruh ke wihara, ya ada sanggadana, saya ikut sanggadana. Ini pun dari luar, dorongan dari luar. Dorongan dari luar ini tidak cukup memiliki kekuatan yang besar. Tapi ketika Anda mampu memiliki welas asih tadi, memunculkan welas asih dengan pengetahuan tadi, maka ketika itu Anda punya kehendak yang kuat dalam melakukan dharma. Kehendak yang kuat, ini karma yang kuat sekali. Memiliki karma yang kuat sekali dalam melakukan
dharma itu. Yang kedua, kualitas batin yang dimunculkan adalah keyakinan. Ini yang kedua. Keyakinan ini menjadi hal penting untuk dimunculkan. Bagaimana kita memiliki keyakinan dalam dharma ini? Kita harus punya pengetahuan. Jadi dalam berbuat baik itu tidak sekedar berbuat baik. Kalau mau kebajikan yang besar, harus punya cukup pengetahuan dalam berbuat baik. Demikian dalam berdharma, harus punya pengetahuan tentang dharma, gitu, untuk mengkondisikan batin. Karena keyakinan itu hadir itu disebabkan oleh pengetahuan, dan keyakinan ini akan memperjelas. Dia memiliki fungsinya itu memperjelas. Jadi ketika Anda memiliki keyakinan, Anda akan jelas dengan tindakan yang dilakukan. Oh, saya melakukan dharma karena belas asih, dorongan belas asih. Sehingga ketika melakukan itu dilakukan dengan penuh cinta kasih. Pengetahuan itu muncul sehingga jelas praktek yang dilakukan ini jelas sekali. Keyakinan akan memperjelas aktivitas kita ini karena kita punya pengetahuan. Dalam hal ini yang sangat penting adalah dalam hal keyakinan ini adalah pengetahuan mengenai buah-buah daripada praktek dharma. Bahwa praktek dharma ini akan memberikan buah-buah kesejahteraan. Anda harus punya pengetahuan ini, sehingga ini yang menjadi satu keyakinan. Saya mau hidupnya sejahtera kok. Baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Saya ingin lahir di alam bahagia, di alam manusia lagi kok. Nanti kalau ada di alam manusia itu saya maunya hidupnya semua kecukupan. Maka saya harus memiliki kebajikan dalam kesejahteraan, yaitu dari praktek dharma. Nah, pengetahuan tentang karma dan buah-buah karma harus dimiliki. Gitu loh. Harus dimiliki. Sehingga keyakinan ini sangat kokoh ketika kita memiliki pengetahuan tentang karma dan buah karma. Kalau nggak mengerti ini, ya maka ya berdharma asal memberi saja tadi dorongan dari luar tadi. Tapi ketika Anda mengerti, oh, dharma itu buahnya kesejahteraan. Kalau untuk sejahtera itu butuh kebajikan dari perbuatan dharmanya. Maka ini memberikan satu kejelasan dalam batin bahwa dharma itu bukan sekedar aktivitas memindahkan barang dari Anda dan ke orang lain, tapi merupakan aktivitas yang luhur. Ini penting sekali. Yang berikutnya dalam keyakinan ini pengetahuan bahwa praktek dharma ini akan mengkondisikan jalan pada pembebasan samsara, nibbana. Jadi tidak hanya buah-buah dalam kehidupan saat ini dan kehidupan di kelahiran berikutnya, tapi ini mampu mengkondisikan jalan untuk mencapai nibbana. Ini hal yang juga penting dipahami. Ketika dalam praktek dharma itu dilandasi dengan keyakinan yang kedua, bukan hanya buah-buah kesejahteraan, tetapi merupakan praktek untuk ketidaklekatan. Gitu. Praktek ketidaklekatan. Ketika dalam pemahaman ini adalah bentuk praktek pelepasan
kelepasan, ketidaklekatan. Bagaimana ketika memberi itu, batin kita ini hanya penuh sukacita, tanpa ada kesombongan, tanpa ada kelekatan terhadap buah juga iya, buah-buahnya juga iya, barang itu juga iya, pujian dan sebagainya juga. Anda memang melihat ini sebagai welas asih yang muncul karena melihat ini kebutuhan untuk membantu penderitaan. Ya, muncul ketanpakan, muncul sebagai latihan ini. Ketika ini menjadi latihan yang melepas ini tadi, saat Anda memberi hanya sukacita yang saat itu muncul karena welas asih. Dan Anda bisa mengaspirasikan untuk kondisi-kondisi dalam upaya jalan pembebasan rata-rata. Maka ini pengetahuan yang harus dimiliki sehingga melihat bahwa derma itu bukan sekedar memindahkan barang. Maka momen-momen seperti ini itu menjadi momen yang sangat berharga bagi kita. Momen yang sangat berharga. Maka ketika ini menjadi satu kebiasaan yang baik, ya paling tidak di tahap yang awal tadi, mengetahui buah-buah karmanya itu loh. Dorongan, oh aku ingin pintu rezekinya terbuka kok, gitu loh. Hidupku ingin sejahtera. Ketika punya masalah aku tuh mudah mendapatkan solusinya gitu loh. Ketika aku membutuhkan sesuatu itu banyak yang menolong gitu loh, banyak yang membantu. Kalaupun nanti aku mau meninggal itu dalam kondisi batin yang bahagia, aku lahir sebagai manusia dan memiliki rezeki yang cukup. Nah, paling tidak ditahap ini. Ketika ini sudah Anda pahami, kemudian Anda mulai latihan yang kedua sebagai latihan tanpa kelekatan, praktek lepasan. Hanya dorongan welas asih dan melihat ini kebutuhan untuk membantu mereka yang memang membutuhkan dan mengalami penderitaan karena kondisi-kondisi yang membutuhkan apa yang kita miliki tadi. Ini bentuk kelekatan. Ini hal penting, pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki sebagai landasan keyakinan dalam praktek dharma. Sehingga bukan karena dorongan dari luar, oh ini karena masa katina saya harus berdharma, bukan karena ini, oh ini karena saya pengurus, oh ini karena saya ya ikut-ikutan lah biar rame perayaan katinanya, bukan karena itu, bukan karena itu. Dan ketika ini ada latih dengan pengetahuan ini dan keyakinan yang seperti ini, Anda akan penuh sukacita untuk melakukan derma-derma itu. Anda mencari kesempatan terus. Kita akan mencari kesempatan untuk melakukan kebaikan. Terus mencari ruang-ruang baik untuk bisa melakukan derma. Melakukan derma. Saya sendiri, walaupun saya sendiri ya masih melakukan hal yang sama untuk menyempurnakan tentang kebajikan dari dharma itu gitu. Maka terus mencari ruang-ruang kesempatan hari ini saya bisa berdharma pengetahuan dalam pengetahuan. Malam hari ini saya berdharma pengetahuan. Hal-hal apa yang sekiranya bisa lakukan, saya lakukan dalam hal apapun itu untuk bukan hanya sekedar wah ini biku, bukan, tetapi karena saya membutuhkan juga kesejahteraan. Saya juga membutuhkan latihan untuk melakukan pelepasan dalam upaya menyempurnakan tindakan baik dalam berdharma. Praktek dalam pengetahuan yang kedua dari keyakinan ini menjadi satu praktek yang sangat penting bagi umat Buddha yang tidak ada di agama-agama lain, yaitu ketidaklekatan.
Aduh Bante, kalau mau derma masih di muncul pikiran, aduh cek ini pengen itu Bante. Ya tidak apa-apa. Pada pengetahuan yang kedua, pertama dulu saja ingin hidupnya sejahtera gitu loh, membantu meringankan penderitaan yang lain agar punya buah-buah kebajikan berupa kesejahteraan. Oh, pas aku lagi nggak enak badan gitu, terus istirahat sebentar, sakit hilang gitu loh, itu kesejahteraan gitu loh. Nah, pas lagi masuk angin, minum air hangat dek bawang putih terus mari roda gitu loh, itu udah kesejahteraan, mudah sembuhnya sakit gitu loh, itu kesejahteraan. Ketika kita merenungkan buah-buah kebaikan atau karma ini tadi, ini bisa memotivasi kita untuk terus melakukan kebaikan. Orang kikir itu karena tidak mengerti buah-buah kebaikan. Orang kikir itu, pelit itu karena nggak mengerti manfaat kebaikan. Dia nggak mengerti itu. Maka dia nggak peduli dengan kebaikan, gitu loh, nggak peduli. Tapi ketika kita sering merenungkan, tuh katanya berbuat baik nggak boleh diingat Bante. Salah. Berbuat baik itu harus diingat. Terus diingat, bahkan Buddha menganjurkan kebajikan itu harus direnungkan, kedermawan itu harus direnungkan, terus direnungkan. Saya hari ini bisa berbuat baik dalam praktek dharma pada sangga, pada wihara, renungkan. Atau nanti malam misalnya, renungkan. Semoga dengan kebajikan ini saya memiliki cukup kesejahteraan sehingga saya bisa melakukan kebaikan lagi dalam agama. Diaspirasikan ke sana, diarahkan gitu loh buah karmanya untuk punya kesejahteraan lagi supaya bisa berbuat baik lagi gitu loh. Karena untuk berbuat baik itu kita harus punya kesejahteraan. Untuk punya kesejahteraan harus punya kebajikan. Untuk punya kebajikan harus punya landasan kebaikan. Maka untuk praktik dharma itu gak mudah. Praktek dharma itu gak mudah. Kalau nggak punya kesejahteraan, ya nggak punya kebajikan, berarti kan nggak punya perbuatan baik yang menopang ini loh untuk berdharma. Nggak bisa melakukan dharma, walaupun punya niat, nggak punya barang. Udah punya barang, nggak ada yang menerima. Ada yang membutuhkan, gitu kan? Ada yang membutuhkan, punya barang lagi nggak punya niat. Ada yang membutuhkan, punya niat, nggak punya barang. Perlu kondisi baik untuk berdharma itu. Maka kesempatan melakukan kebaikan itu kesempatan yang tidak semua orang miliki. Tidak semua. Kalau kita merenungkan buah-buah dharma dan sebab-sebab dharma demikian ini akan mendorong kita untuk mencari terus peluang dalam berdharma. Karena kita tahu dengan melakukan praktek baik seperti ini, kesejahteraan kita ini akan terpenuhi. Mudah. Dengan mudahnya kesejahteraan, kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dengan nambah kebaikan-kebaikan yang lain ini, memiliki kebajikan yang luar biasa besar lagi. Sehingga bisa melakukan banyak aktivitas baik kemudian. Maka merenungkan kebaikan ini penting. Punya kebaikan diingat terus. Jangan marahnya yang diingat, jangan bencinya yang diingat gitu. Nek benci yang diingat, sampai kapan aku pokoknya gak seneng sampai itu. Terus ini diingat, bayangkan mau tidur ingat itu gak bisa tidur. Mimpinya jelek terus gitu loh. Mau mati ingat itu kejang-kejang, mati masuk alam rendah itu bisa-bisa gitu loh. Tapi kalau terbiasa mengingat kebaikan, mau tidur ingat kebaikan, senyum, tubuhnya rileks, hatinya tenang, tidurnya nyenyak, mimpi pun bahagia kalau pun mimpi gitu loh. Menghadapi kematian ya tenang, mati ya tenang, lahirnya di alam yang bahagia gitu loh. Jadi umat Buddha itu harus punya kebiasaan mengingat kebaikan. Maka kebaikan itu harus diingat, jangan tidak.
Jangan tidak. Bahkan kalau bisa malam ini Anda melakukan dharma, nanti malam diingat lagi. Hadirkan ingatan dalam berdharma, munculkan perasaan sukacita itu kembali, katakan dalam diri, saya bahagia malam ini tadi telah melakukan dharma. Semoga ini mengkondisikan kesejahteraan sehingga saya akan bisa melakukan banyak praktek dharma dan membantu banyak orang. Besok pagi diingat lagi, besoknya diingat lagi, setiap hari diingat kalau bisa. Kalau Anda mengingat begini terus, Anda sukacita pasti. Anda sukacita. Nah, ini latihan. Maka berbuat baik itu bukan bakat. Berbuat baik itu proses latihan dan pembiasaan. Lek iri, benci, dengki itu bakat. Gak perlu latihan itu. Itu gak perlu latihan. Gak perlu latihan, gak perlu dilatih, gak perlu dibiasakan itu. Muncul sendiri gitu loh. Itu gak perlu dilatih, gak perlu diingat-ingat makanya itu gitu loh. Gak perlu diingat-ingat. Tapi kebaikan itu harus diingat-ingat dan dibiasakan dan dilatih. Karena memang itu bukan kebiasaan kita dalam kebaikan, gitu loh. Ini penting sekali untuk dipahami dengan baik, sehingga tempat ini menjadi ruang yang bajik. Wihara ini menjadi ruang bajik sebagai rumah batin dalam mengisi pengetahuan, mengisi nutrisi pengetahuan, dan menjadi ruang yang nyaman untuk setiap orang hadir merilekkan tubuh batin gitu. Maka perlu satu pengetahuan tadi itu. Maka dua hal ini penting, welas asih dan keyakinan, karuna dan sadar harus dimunculkan sebagai landasan dalam kebaikan, dalam hal ini dalam berdharma, perlu dimunculkan. Maka terus belajar. Kata kunci bertahan menjadi umat Buddha dan kata kunci untuk lahir di alam bahagia itu hanya belajar dan belajar. Gak ada kata lain. Belajar secara intelektual dengan membaca arti parita, gitu, mendengarkan khotbah dhamma, membaca buku dhamma, diskusi dan sebagainya. Dan pengetahuan yang didapat dari pengalaman empiris, praktik, ini yang menumbuhkan keyakinan. Nek pengetahuan intelektual saja ini tidak menumbuhkan keyakinan kok. Tidak. Hanya bahagia saja punya pengetahuan dharma, tapi tidak tumbuh keyakinan. Sehingga walaupun punya pengetahuan dharma yang banyak, tapi yang uang musik muring-muring gitu loh. Jadi muring-muring gitu loh. Tapi kalau pengetahuannya pengetahuan empiris, praktik, yang didasari dengan pengetahuan intelektual berdasarkan kajian biologi, ini berbeda. Mau muring-muring itu eman-eman, karena untuk bahagia itu gak mudah. Mau muring-muring itu eman sekali gitu loh, karena untuk tenang itu gak mudah gitu. Mengerti itu, merasakan itu sebagai pengalaman batin, maka mari umat Buddha itu terus belajar. Saya berpesan, tempat ini bukan hanya sebagai tempat puja bakti, kita harus mulai meningkatkan fungsi wihara, karena pada dasarnya wihara itu dari dulu tempat sekolah, tempat belajar. Dari dulu, dari zaman Buddha gitu.
berubah menjadi tempat pemujaan itu setelah Buddha tidak ada. Buddha nggak ada itu jadi tempat pemujaan, gitu loh. Dari dulu wihara ya sebagai tempat untuk belajar, mengulang, mengingat dharma, mempraktekkan dharma. Maka mari kita mengembalikan lagi fungsi wihara sebagai tempat belajar untuk menambah nutrisi batin agar punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih. Demikianlah uraian Dhamma tentang Katinga, dan untuk pelaksanaan kita mempersiapkan diri Kusnabadi dan pikiran kita untuk berdana. Sebelum berdana hati harus bahagia, senang. Saat berdana harus bahagia, dan setelah berdana harus bahagia. Marilah mungkin geser atau gimana ya sanggarnya biar ya. Semoga dapat menjadi renungan kita semua. Untuk acara yang selanjutnya yaitu Amisa Puja kepada Bapak Ibu yang saya sebutkan nama. Mohon maaf kepada perwakilan dari PJMDI, Wihara, kemudian WBI, PMV, kemudian Ketua Panitia, dan juga perwakilan dari Paguyuban Bulan Purnama untuk dapat menyerahkan Amisa Puja secara simbolis.